Oke Bang, kita membuat podcast ini bukan kalau teman-teman kita kemarin kan nyaranin beli aja subscribe kan gitu ya. Subscriber. Subscriber. Apa namanya? Subscriber kan gitu. Subscribe bahasa orang umumnya. Kata kerja. Umumnya orangnya namanya subscriber. Subscriber. Nah, susah amat ya nyebutnya ya. Subscriber sampai ininya ini ya. Nah, lidah ketekuk. Kita nggak usah lah Bang beli ini subscriber, ya nggak Bang? Nggak usah. Kalau ada yang subscribe ya syukur. Kalau enggak ya keterlaluan. Tolong. Tapi yang penting gini Bang. Subscribe. Boleh. Kita bikin podcast ini tujuannya bisa memberikan manfaat, yang bisa memberikan manfaat. Ya, syukur. Nah, ini saya ada yang perlu saya tanyakan Bang. Oke. Terkait ilmu administrasi. Nah, bagi yang saya ketahui ilmu administrasi itu adalah ilmu pencatatan. Kayak semacam di kelurahan itu yang pencatatan kependudukan atau apa selalu ditempatkan ya di situ kan Bang. Pencatatan ini apapun lah yang kaitannya dengan pencatatan dan bagaimana pencatatan itu dapat didokumentasikan kan gitu. Supaya apa? Supaya data itu tidak hilang kan gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ini administrasi bagi kehidupan manusia itu seperti apa sih? Kan gitu. Ya tadi yang pertama harus diklarifikasi dulu bahwa administrasi itu tidak sama dengan yang namanya tata usaha TU yang sampai sebut tadi, pencatatan dan lain sebagainya itu namanya tata usaha. Tapi itu keliru. Administrasi itu bukan cuman masalah tata usaha, bahkan jauh lebih luas daripada itu. Kemudian ada istilah biaya administrasi, itu juga sebenarnya istilah yang keliru. Itu bukan biaya administrasi, itu biaya tata usaha. Tapi kenapa itu terjadi? Kan gitu pertanyaannya kan gitu. Kenapa kok di Indonesia itu salah kaprah? Tadi sebenarnya kita sudah belajar administrasi itu dari waktu era kolonial, Belanda yang ngajarin kita administrasi. Tapi di era modern, di zaman kemerdekaan tahun 70-an ke atas, masuklah ilmu manajemen dari Amerika. Akhirnya ilmu administrasinya ketutup. Orang menganggap akhirnya tadi bahwa administrasi itu cuma masalah tata usaha dan tetek bengek itu gitu. Nah, itu keliru. Nah, apa yang sebenarnya administrasi kan gitu pertanyaannya itu. Apa yang sebenarnya administrasi itu apa sih gitu kan. Nah, tadi saya bilang administrasi itu adalah sepasang tombak kembar dengan manajemen. Manajemen ngurusin bagian manajerial ke bawah, yang ini ke atas, kan gitu. Tapi dua-duanya harus ada dalam pengelolaan suatu organisasi. Tadi kan tidak ada organisasi yang sukses kalau manajemennya buruk walaupun administrasinya bagus. Tidak ada organisasi yang sukses kalau administrasinya jelek. Sisi mata uang itu ya. Kalau administrasinya jelek, manajemennya bagus pun tidak, sebenarnya itu akan tetap bermasalah. Idealnya organisasi itu harus manajemennya bagus, administrasinya juga bagus. Nah tadi di mana pembedaan fungsinya kan gitu. Administrasi itu mengurusi hal-hal yang bersifat jangka panjang, visi misi, mau dibawa kemana organisasi, bagaimana dia menghadapi tantangan ke depan, bagaimana dia merumuskan identitasnya sebagai suatu organisasi, itu semua urusannya administrasi. Ketika sudah menjadi satu plan, baru diserahkan ke manajemen, tolong kerjain ya.
arah kita ke sini umpamanya. Taruh gini, kalau pakai analogi kita mau jalan-jalan bareng umpamanya wisata gitu, kita pokoknya tujuannya Bromo. Nah yang bilang itu administrasi, yang menetapkan bahwa akhirnya setelah diskusi sendiri, oke, kita ke Bromo. Nah kemudian pelaksanaannya itu oleh manajemen. Naik apa? Naik kereta, naik bus, naik apa? Nah itu bisa bedain nggak sampean tuh di situ? Nah itu kan kalau saya melihat dari situ kan sama apa bedanya dengan manajemen kan gitu loh. Karena manajemen itu seorang pemimpin kan ininya sangat lekat dengan yang manajemen karena dia adalah manajerial kan gitu. Dari kata manajerial, bagaimana dia manajeriali mengelola juga artinya sebagai ini sebuah perusahaan mengelola terus memajukan, itu kan visi misinya. Begitu juga dia bagaimana dia menghadapi tantangan, persaingan. Di situ juga ada yang manajemen resiko. Nah sebenarnya gini, lah apa bedanya ini? Apakah ini bukannya manajemen, tapi kok dikatakan Bang Baris tadi administrasi, dan juga apalagi di sebuah universitas kan gitu. Bahkan sudah dibuat ilmu khusus, ilmu administrasi, tetapi bukan jurusan ilmu manajemen. Ada manajemen kan ada jurusannya. Oh ada ya? Oh, ada dong. Ada. Ekonomi, fakultas ekonomi. Oh di fakultas ekonomi. Banyak. Khusus manajemen. Malah itu lebih populer. Ah. Manajemen itu lebih populer. MM lah kalau gelarnya S2. MM populer. Nah artinya kan Register kalau kita milih itu kan administrasi sama manajemen sama baik kan gitu. Dalam realita memang tidak agak sulit ya dalam organisasi itu memisahkan mana yang kerjaan manajerial, mana yang kerjaan administratif. Kadang-kadang itu bisa kayak bercampur lah ya, gitu. Tapi secara keilmuan itu beda. Secara disiplin ilmu ini sendiri, yang ini sendiri, kajiannya beda. Kalau paling gampang kalau kita belajar metodologi ya, dia tuh manajemen itu cenderung ke kuantitatif. Kalau administrasi cenderungnya ke kualitatif. Kan gitu. Kalau dari segi cara apa metodologi keilmuannya cenderung ke, kalau manajemen cenderung ke kuanti, kalau administrasi cenderungnya ke. Tapi dalam realita tadi benar sampai mungkin agak suka bercampur, tapi itu biasa. Apakah manajemen juga tidak bisa dengan menggunakan paradigmanya administrasi kualitatif? Enggak, karena dia kan sudah operasional harus. Manajemen itu harus operasional banget. Detail, rinci, dan operasional. Jadi yang membedakan itu tadi paradigmanya kalau gitu ya, apa? Satu kualitatif, satu kuantitatif. Enggak, itu hanya salah satu tanda lah. Salah satu tanda. Tidak persis juga harus begitu. Kadang-kadang manajemen juga ada yang kualitatif. Tapi kan juga bisa buat mencirikan. Tapi secara umum lah setidaknya di secara umum itu bisa dijadikan sebagai mencirikan. Kalau administrasi bisa kita dekati dengan paradigma kualitatif, tapi kalau manajemen kuantitatif. Umumnya. Kita bikin ini. Ya, umumnya kan. Tetap ada pengecualian. Nah, gini Bang, ini cukup sampai di sini ya. Kira-kira pesan apa yang bisa disampaikan ke Bang Baris, ke ini yang terkait ketika setidaknya ini bisa menjadikan pengantar lah minimal buat yang seneng di ilmu administrasi, nanti yang anak-anaknya lagi mau ke perguruan tinggi lah. Apa Bang? Pertama yang jelas pembekalan tadi, karena ada kecenderungan historis tadi bahwa ilmu administrasi peninggalan Belanda itu ada tergeser oleh manajemen. Intinya bahwa kita kekurangan ahli administrasi yang benar. Artinya itu harusnya jadi dorongan ya bagi fakultas-fakultas atau jurusan yang mengajarkan ilmu administrasi untuk mengurangi menutup defisit itu, kekurangan itu. Kita kurang banget.
kita tuh kebanyakan manajer, didikannya tuh didikan manajerial. Nah akhirnya itu yang kenapa agak kurang tertata lah sebenarnya keorganisasian di Indonesia. Kan ada dua itu, public bisnis. Coba ya sampean lihat yang public umpamanya. Sudah rapi nggak sebenarnya secara administrasi? Sebuah kantor dinas di sebuah tingkat kabupaten, ngerti nggak dia fungsinya dia apa sebenarnya? Enggak. Nah itu karena tidak masuk ilmu administrasinya. Walaupun mereka ngerti ilmu manajemennya. Jadi kita sudah terlalu banyak ahli manajemen. Tumpang tindih gitu jadinya ya. Ya intinya gitu, bahwa kita sudah terlalu banyak ahli manajemen, kita kekurangan ahli administrasi. Walaupun tadi memang ada itu. Artinya itu dorongan bagi siapapun lah yang ingin menyumbangkan pemikirannya untuk kemajuan bangsa ini, salah satu ya lewat itu. Ilmu administrasi. Menjadi ahli administrasi akhirnya bisa tadi melengkapi kekurangan tadi. Kita kurang banget kalau itu. Administrasi itu kita kurang orangnya. Apalagi yang didikan yang benar-benar kokoh ya. Ada juga mungkin yang ngambil administrasi tapi akhirnya paradigmanya ke bawah-bawah ke manajemen. Dia harus bisa, secara keilmuan dia harus beda gitu. Itu. Oke, terima kasih Bang. Semoga podcast kita kali ini dapat bermanfaat buat dulur-dulurku semua yang nanti anaknya yang mau ngambil jangan ragu. Kalau untuk perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi itu tadi silakan. Sekilas tentang ilmu administrasi dan manfaatnya luar biasa. Oke.